Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran bab 3 ya. IPA kelas 7 bab 3, bukunya yang semester 2. Pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini mungkin hanya merupakan pengulangan dari kelas 6, karena di kelas 6 pun kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah apa arti pencemaran. Ya, pencemaran di sini adalah masuknya substansi atau zat sehingga menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun. Ya, nah, pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor kegiatan manusia dan yang kedua adalah faktor alam. Nah, kalau faktor kegiatan manusia, anak-anak, ini mungkin sehari-hari kalian sudah mengetahui, yaitu satu, pengeboran lepas pantai, kemudian penebangan hutan untuk perumahan atau pertanian, nah menyebabkan pencemaran, kemudian membuang limbah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Nah, itu termasuk kepada kegiatan manusia. Nah, apakah ada pencemaran yang disebabkan oleh faktor alam? Ada ya anak-anak ya. Misalnya gunung meletus. Ya, Ibu buat dulu di sini. Misalnya kalau dia faktor alam ini ada gunung meletus. Nah, kalau gunung meletus ini mengeluarkan abu vulkanik. Ya, ini abu vulkanik. Nah, abu vulkanik kita tahu bisa menjadi meletus. Nah, abu vulkanik ini bisa menjadi zat pencemar ya, karena bisa satu membuat mata kita menjadi perih, kemudian tumbuh-tumbuhan banyak yang mati atau layu akibat debu atau abu vulkaniknya menempel pada tanaman-tanaman sehingga proses fotosintesis tidak dapat terlaksana dengan baik. Ya, jadi itu merupakan faktor alam. Nah, kalau faktor alam, anak-anak, kita ini tidak boleh cegah, kita nggak bisa mencegahnya, kita nggak punya daya untuk mencegahnya. Tetapi yang bisa kita cegah adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Ya, nah kalau kegiatan manusia ini bisa menyebabkan bahaya apabila kita melakukan kegiatan secara sembarangan, tidak turut dengan aturan atau undang-undang. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Nah, tadi kalau Ibu berbicara tentang pencemaran, maka ada yang namanya zat pencemar. Ini Ibu tulis di sini ya, zat pencemar. Nah, zat pencemar ini namanya polutan. Nah, berarti yang menyebabkan terjadinya polusi adalah polutan. Nah, jadi di sini bagaimana suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Kadarnya melebihi kadar normal. Ini Bu jelaskan bagaimana kadarnya melebihi kadar normal. Misalnya, contohnya, Ibu buat pestisida. Ya, pestisida dia itu sebenarnya bukanlah polutan karena dia berguna untuk kesuburan atau pertumbuhan tanaman. Tetapi kapan dia disebut sebagai polutan? Apabila kita menggunakan pestisidanya secara berlebihan. Maka pestisida yang kita gunakan tadi disebut sebagai polutan. Nah, kemudian berada pada tempat yang tidak semestinya. Contohnya, nah plastik sebenarnya kalau kita gunakan di rumah atau barang-barang kita, logam, panci, segala macam, itu kan berguna untuk kebutuhan kita sehari-hari di rumah. Kapan panci plastik itu menjadi polutan? Karena kita buang benda tersebut ke sungai. Kan tidak pada tempatnya. Harusnya tempatnya di dapur, kita buang ke sungai secara sembarangan. Nah, maka logam-logam tadi atau plastik-plastik tadi dia akan berubah
Ya, gunakan pada pagi hari agar tanaman tersebut masih bisa berfotosintesis dengan menggunakan misalnya insektisida yang kita gunakan tadi. Nah, kemudian kita menggunakannya pada sore hari. Berarti kita nggak tepat. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanaman-tanaman menjadi tidak subur atau bahkan mati. Ya, nah ini artinya berada pada waktu yang tidak tepat. Sebenarnya anak-anak, zat atau substansi tersebut semuanya pada awalnya bukanlah polutan, ya, tetapi dia menjadi polutan apabila kadarnya melebihi kadar normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, berada pada waktu yang tidak tepat, ya. Nah, kemudian kalau kita belajar tentang pencemaran sebenarnya dibagi menjadi ada buku yang mengatakan 4, ada buku yang mengatakan 5. Nah, satu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran bunyi atau suara, ya 4 ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pencemaran air. Ya, bagaimana dikatakan air menjadi tercemar apabila kondisi air menyimpang dari sifat normal. Nah, sifat normalnya apa anak-anak? 1, air semestinya air yang bagus itu dia warnanya jernih, ya, atau tidak berwarna, kemudian tidak berbau, ya. Nah, itu seharusnya air yang normal, air yang bagus seperti itu. Nah, tapi kalau air tersebut sudah tercemar, maka dia akan berubah. Berubah apa? Berubah warnanya. Warnanya bisa menjadi kecoklat-coklatan atau kehitam-hitaman. Kemudian bau. Nah, itu artinya air sudah mengalami pencemaran. Nih, faktor pencemaran air. Apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran air? Pertama adalah logam berat. Logam berat berupa raksa, timbal, kadmium, dan lain-lain. Dulu anak-anak di kelas 6, Ibu sudah berbicara atau sudah bercerita tentang raksa. Ya, ini raksa. Ini raksa pernah mencemari danau atau sungai Minamata di Jepang, sehingga banyak orang mengalami penyakit yang namanya penyakit Minamata. Nah, penyakit Minamata ini itu adalah kerusakan sel-sel saraf, sehingga banyak dari mereka yang mengkonsumsi ikan dari danau tersebut yang sudah tercemar raksa itu menyebabkan kelumpuhan, ya. Nah, kelumpuhan tersebut akibat apa? Akibat terjadinya pencemaran air oleh raksa, ya. Nah, raksa ini berasal dari mana? Bisa dari hasil industri, ya, bisa dari hasil industri lah, ya. Nah, kemudian ada timbal dan kadmium. Kemudian berasal dari limbah pertanian. Nih, limbah pertanian ini ada pestisida dan pupuk. Kalau pestisida ini kan ada dibagi 4, masih ingat ya? Ini satu insektisida, kemudian ada herbisida, kemudian ada fungisida, kemudian ada rodentisida. Nah, masing-masing kalian mungkin sudah tahu apa fungsinya. Kalau dia insektisida berarti dia membasmi serangga. Kalau dia herbisida berarti dia membasmi gulma. Kalau dia fungisida berarti dia membasmi jamur di tumbuhan. Kalau dia rodentisida berarti dia membasmi hewan pengerat. Nah, kalau misalnya pestisida ini masuk ke dalam air, ya, maka akan menyebabkan terjadinya air. Bagaimana cara masuknya? Nah, kadang-kadang ya anak-anak, begitu kita masukkan dia ke dalam pompa pestisida atau herbisida dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai kita akan tuang ke air atau ke sungai. Nah, kemudian air tersebut akan
pupuk dapat menyebabkan pencemaran air. Kalau misalnya pupuk masuk ke dalam air, maka hewan-hewan air akan kekurangan oksigen. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya, kalau pupuk masuk ke dalam air, maka akan terjadi booming eceng gondok. Jadi tanaman air, eceng gondok itu dia akan tumbuh secara banyak sekali menutupi perairan. Nah, kalau eceng gondok sudah tumbuh banyak sekali menutupi perairan, maka cahaya matahari akan sulit masuk ke dalam air, sehingga hewan-hewan di dalam air tersebut ya tidak bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, sehingga apa? Mereka susah untuk berkembang biak atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian yang seterusnya ini akibat limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini ada dua, yaitu organik dan anorganik. Kalau dia organik, ini misalnya sisa-sisa dari sayur-sayuran kita, kemudian sisa-sisa ikan dan lain sebagainya. Nah, kalau dia sampah organik, ini dapat diurai oleh mikroorganisme sehingga tidak terlalu berbahaya. Walaupun ini bisa merugikan juga ya, karena kalau dia menjadi tanah, maka akan menumpuk tanahnya di sungai sehingga sungai menjadi dangkal dan bisa menyebabkan banjir. Kemudian ini ada limbah anorganik. Nah, limbah anorganik biasanya seperti plastik, ya, logam. Nah, hasil-hasil panci kita yang udah bocor kita buang sembarangan ke sungai. Nah, plastik-plastik kita buang sembarangan ke sungai, atau pembalut kita buang sembarangan ke sungai. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya anak-anak ya, karena dapat menyebabkan pencemaran air. Kalau air tercemar, maka yang rugi adalah kita sendiri. Apalagi di Jakarta banyak menggunakan air tanah. Kalau air tanah tercemar, maka kita bisa menderita berbagai macam penyakit, terutama kita bisa menderita penyakit perut, ya, atau sakit perut. Nah, di sini dampak pencemaran air. Apa saja yang terjadi kalau terjadi pencemaran air? Satu, ini penurunan kualitas lingkungan, ya. Nah, lingkungan yang tadinya mestinya bersih, lingkungan yang tadinya bersih atau air yang tadinya bersih, nah harusnya kita gunakan untuk kesehatan. Tapi kalau air tersebut sudah tercemar, maka bisa menimbulkan gangguan kesehatan nih yang nomor 2. Karena kualitas lingkungan menjadi berubah, maka terjadi gangguan kesehatan. Kemudian yang seterusnya adalah pemekatan hayati. Nah, ini mungkin yang kalian baru dengar ya. Sebenarnya cuma istilahnya saja yang kalian jarang dengar. Pemekatan hayati ini maksudnya pencemaran tersebut dimulai dari produsen dan akan terus mengalami pencemaran sampai kepada tingkat konsumen. Nah, contohnya, kalau perairan sudah tercemar, maka yang paling pertama tercemar adalah produsennya, karena tumbuhan tersebut menyerap zat pencemar atau polutan tersebut. Kemudian dimakan oleh hewan-hewan kecil. Hewan-hewan kecilnya ikut mengalami ikut mengkonsumsi yang tercemar tadi. Kemudian dimakan lagi hewan kecil oleh hewan yang lebih besar, misalnya ikan yang lebih besar. Nah, ikan yang lebih besar itu ternyata sudah tercemar. Nah, kemudian ikan yang tercemar dimakan oleh manusia sehingga bisa mengakibatkan keracunan dan bisa menyebabkan kematian. Ini yang namanya tadi pemekatan hayati. Jadi pencemaran itu dimulai dari tingkat produsen turun ke dalam tingkat konsumen. Nah, mengganggu pemandangan. Masa sih, Bu, pencemaran air bisa mengganggu pemandangan? Bisa ya. Kalau di Jakarta, apalagi sepanjang di Jakarta ini, di tengah-tengahnya kan banyak tuh kali yang besar. Kalau misalnya sudah tercemar, airnya hitam atau airnya kuning, maka otomatis kita nggak enak untuk melihat. Itu mengganggu pemandangan kita. Nah, di sini kita lihat seterusnya adalah mempercepat
Ini kita bisa lihat di sini ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak. Contohnya H2S. H2S itu adalah sulfur hidrogen. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya perkaratan. Ya, jadi kalau kita gunakan air yang sudah tercemar yang mengandung H2S, maka barang-barang kita yang berbentuk logam itu bisa cepat berkarat. Ya, nah demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini tentang pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Nanti pencemaran yang lain kita akan lanjutkan lagi. Tetap semangat di dalam belajar walaupun masih dari rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan.